Assalamualaikum sahabat bisnis, perkenalkan saya Puji Subakti. Saya sebagai Ketua INC.85 atau disebut sebagai Inkubator Bisnis Institut Asia Malang. Kami sedang mengadakan Asia Talks dengan tema Digitalkan Bisnismu. Tujuan dari acara ini adalah untuk menaungi teman-teman semua yang mempunyai bisnis untuk bisa mendigitalkan bisnisnya dan mengembangkan startup yang sudah dibangun oleh teman-teman semuanya. Tentunya untuk kepentingan bisnis teman-teman semuanya. Sukses bisnis! Perkenalkan, saya Amalia Hoiririn. Nama saya Verlin dan teman saya. Saya Jelita, saya berasal dari Prodi Manajemen. Saya Pak Warno Agung dari pengajar Teknik Informatika. Harapan saya ikut pelatihan ini supaya saya bisa mendigitalkan atau bisa memiliki aplikasi sekelas Grab atau Gojek untuk usaha jasa pengiriman saya. Terima kasih. Harapan kami mengikuti inkubator bisnis ini untuk mengembangkan calon bisnis kami, yaitu di bidang kos. Yang mana di bisnis kami itu di dalamnya terdapat fitur-fitur kos online yang mana mempermudah mahasiswa di Malang khususnya dan secara umum di Indonesia untuk memudahkan untuk mencari kos. Dengan adanya kegiatan seperti ini saya rasa sangat bagus untuk memotivasi atau memancing mahasiswa itu agar sesuatu yang tidak terpikir sebelumnya untuk aktif mencari ide-ide baru itu bisa muncul. Jadi saya rasa ini out of the box yang sangat bagus. Nah, itu aja menurut saya. Halo Sobat Asia, kembali lagi di channel YouTube Institut Asia Malang. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau merupakan dosen cantik, muda, dan juga mempunyai jiwa bisnis yang sangat tinggi. Pasti penasaran kan siapa? Langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Cindy. Bisa disapa dulu Sobat Asia yang lagi nonton sekarang. Oke, halo semuanya Sobat Asia. Halo. Selamat sore semuanya. Luar biasa ini. Aku punya pantun dulu buat Mbak Cindy ini. Ini baru pertama kali udah dikasih pantun Iya, nih. Boleh iya. Bu? Coba Bu, apa Ibu Beli pantunnya? batik di Surabaya. Mbak Mantap. Cindy cantik, siapa yang punya dong? Yang Pasti punya Asia siapa? ya. Yap, pastinya Asia. Oke. Oke Ibu, ada pepatah nih, kalau semisal kita nggak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak. Kenapa Ibu? Kalau tak sayang maka tak. Kalau tak sayang, cinta. tak cinta. Oke, Oke. langsung kenalan aja Ibu. Oke, teman-teman semuanya, halo selamat sore teman-teman semuanya, Sobat Asia. Perkenalkan nama saya Ibu Puji Subakti. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Inkubator Bisnis Institut Asia. Halo semuanya. Halo. Oke, Ibu Puji ini merupakan Ketua Inkubator Bisnis yang ada di Institut Asia Malang. betul. Berbicara tentang inkubator bisnis Ibu, inkubator bisnis itu apa sih Ibu? Oke teman-teman semuanya. Jadi Mbak Cindy, lembaga inkubator bisnis itu adalah suatu lembaga di mana kita mau menaungi teman-teman semuanya bagi pebisnis muda, pebisnis pemula yang ingin mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi dan lebih mengejar targetnya seperti apa gitu Mbak Cindy. Jadi lebih baik lagi seperti itu Mbak Cindy. Oke, jadi lebih tepatnya seperti wadah ya Bu ya? Betul banget, Wadah. betul banget. Oke Bu, sedikit cerita ini ya Bu ya. Sini tuh sebenarnya sudah mulai usaha, tapi bingung Bu, maksudnya cara ngolahnya, cara mengolah bisnis yang benar dan baik itu seperti apa Bu? Boleh kasih saran dong Bu? Oke, sebenarnya kita sudah diwadahi oleh kampus kita tercinta Mbak Cindy ya. Jadi di inkubator bisnis itu teman-teman bisa sama-sama ngembangkan bisnisnya untuk bisa lebih selangkah lebih maju daripada yang lain seperti itu Mbak Cindy. Karena di apa? Di sini kita bisa diwadahi oleh inkubator bisnis dengan cara yang namanya beberapa proses inkubasi yang memang kami siapkan untuk benar-benar bagi teman-teman wirausaha muda, bagi teman-teman mahasiswa maupun bagi teman-teman tenan yang lain. Tenan itu adalah mahasiswa
wirausaha bimbingan binaan kami inkubator seperti itu Mbak Cindy. Nah, kalau yang namanya kita kadang ada rasa takut ya Mbak Cindy ya. Pasti nggak rasa takut itu. Pasti Ibu, jadi kayak masih mikir kayak udah niat nih pengen buat usaha tapi kayak masih mikir aduh takut gimana ya kalau semisal nanti usahanya gagal. Aduh gimana ya nanti kalau semisal contoh kayak kita mau jualan, gimana ya nanti kalau semisal produknya itu nggak ada yang beli, nggak ada yang ini. Jadi kan takut banget gitu. Bener banget teman-teman. Itu gimana Bu? Gak hanya Mbak Cindy deh kayaknya yang takut gagal kayak gitu ya. Pasti semua ya Bu ya. Bener, karena kita kadang bangun bisnis itu jatuh bangun rasanya kayak lagu. Gimana lagunya Bu? Kayak lagu ya. Jatuh bangun aku. Oh siap. Jadi ketika kita mau bikin bisnis kadang ada rasa takut teman-teman. Jadi kadang apa yang sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar kita itu adalah ketika kita takut yang namanya kegagalan Mbak Cindy. Bener nggak sih? Bener kadang banget. kita mikir ini kita udah ada rasa takut ini, was-was dulu di awal. Nah itu adalah yang menghalangi kita untuk untuk lebih mengembangkan bisnis kita. Nah itu jadi kita karena ada rasa takut, was-was dan sebagainya, jadi nggak jadi deh kita mau bikin bisnis kayak gitu Mas Cindy. Jadi intinya harus mencoba langsung. Betul, hilangkan dulu rasa takut itu. Kalau memang takut, kenapa harus mau buka bisnis kenapa harus takut? Karena memang itu harus diterapkan dalam diri kita. Karena saya tahu bahwa teman-teman semuanya itu pengen sukses, tapi kesuksesan itu tidak menghampiri kepada setiap orang. Jadi pilih-pilih orang nih Mbak Cindy. Jadi ada yang memang diberikan kesuksesan yang memang itu memang dari dirinya atau laki kayak gitu ya, dari keberuntungan dia. Ada yang juga memang harus dikejar kayak gitu loh Mbak Cindy kesuksesan itu. Jadi ada suatu cerita nih Mbak Cindy. Iya Ibu. Nah, jadi ada seekor burung tekukur. Pernah tahu nggak burung tekukur nih? Burung tekukur itu biasanya makan padi Mbak Cindy. Jadi burung tekukur itu biasanya dia itu makan tadi sisa-sisa panen di sawahnya petani. Nah suatu ketika burung tekukur itu lagi jalan-jalan pengen nyari makanan nih Mbak Cindy ke sawahnya. Habis itu tanpa dia sadari ternyata burung tekukur itu dia masuk di perangkapnya si petani. Terus aduh dia bingung kan kalau kita mau keluar dari perangkap gimana nih caranya gitu. Iya bingung banget gitu Mbak Cindy. Jadi gimana nih dia udah berusaha sekuat tenaga bagaimana burung tekukur itu bisa mengeluarkan dirinya dari perangkap petani itu. Dia sudah sekuat tenaga sampai dia lapar lagi ya, udah habis itu padi yang ada di sekitarnya dia sampai bingung, gimana nih kalau misalkan nanti aku nggak bisa keluar dari perangkap ini dan tiba-tiba si petaninya udah datang nih, bisa mampus nih ya gitu kan. Akhirnya dia mikir lagi, aku harus keluar dari perangkap ini kayak gitu. Nah kemudian ketika dia sudah berusaha mati-matian gitu, dia capek, dia berhenti dulu. Terus kemudian dia berusaha lagi Mbak Cindy, berusaha untuk yang namanya keluar dari perangkapnya petani itu teman-teman. Nah ternyata setelah itu dengan kegigihannya dia keluar dari perangkap itu teman-teman, dia akhirnya bisa keluar dari perangkap itu dan dia senang sekali karena saking girangnya ini Mbak Cindy ya, dia sampai terbang tinggi yang di luar kemampuannya dia. Sampai burung-burung yang lain itu terheran-heran ini, gimana kok bisa tuh ya, padahal si tekukur itu kan biasanya cuman inggapnya sedikit-sedikit ya, dia sampai melampaui teman-temannya gitu. Saking senengnya ya Bu ya. Saking senengnya. Akhirnya ketika dia turun lagi, tanya tuh sama burung tekukur yang lain, "Hai, kamu kok bisa sih sobat? Kok bisa kamu tinggi banget?" Kayak gitu. Apa yang dijawab sama burung tekukur tadi? Nah, ternyata teman-teman, karena ada suatu perangkap, karena dia mengalami kegagalan, karena dia lalai, karena dia kena perangkapnya petani tadi, karena dia tuh mau berusaha untuk melepaskan diri, sehingga dia tuh di dalam prosesnya untuk melepaskan diri, dia tuh ternyata melatih sayapnya untuk terbang lebih cepat, lebih tinggi, sehingga bisa diwujudkan oleh dia ketika dia sudah bebas. Bener banget Mbak Cindy. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi sama kayak kita ketika kita mau mulai bisnis. Kalau misalkan teman-teman udah takut duluan, nggak mau berusaha, jatuh bangunnya itu nggak dilakuin, maka itu juga sama dengan seperti kita. Kegagalan itu pasti
kalau kita mau mengelolanya atau memprosesnya menjadi suatu kesuksesan itu akan berbuah manis banget Mbak Cindy. Gitu ceritanya. Aduh, langsung termotivasi nih Cindy. Jadi intinya kita tuh jangan takut gagal ya Ibu ya. Iya benar. Kita harus berani untuk memulai. Walaupun nanti itu gagal pasti itu udah biasa ya Bu ya. Nah, Jatuh bangun itu udah biasa seperti tadi lagunya ya. Jatuh bangun aku. Jatuh bangun aku. Iya. Di Institut Asia ini ada nggak sih Bu kayak persyaratan untuk masuk inkubator bisnis? Siapa aja sih yang boleh masuk? Apa mahasiswa lain boleh atau cuman khusus untuk mahasiswa Institut Asia aja? Sebenarnya nggak untuk mahasiswa Institut Asia aja Mbak Cindy, tapi untuk saat ini kita lagi melakukan perekrutan tenan batch kedua itu khusus untuk tenan-tenan Ilwood berasal dari mahasiswa kami untuk saat ini. Untuk saat ini aja. Kami memang ingin menumbuhkan kecintaan teman-teman semuanya membangun wirausaha, membangun startup itu memang di kalangan oleh mahasiswa. Namun memang untuk mengikuti kegiatan inkubator bisnis kita membuka umum untuk semua tenan, baik itu dari luar maupun dia itu seorang wirausaha pemula kayak gitu ya. Kita akan menaungi teman-teman semuanya yang ada di rumah, masyarakat yang ingin bergabung dengan inkubator bisnis boleh banget gabung di Inkubator Bisnis Institut Asia Malang. Tapi jangan lupa kita pada tanggal 20 November ya, tanggal 20 November ini kita ada hari terakhir, kita ada perekrutan tenan batch kedua untuk khusus mahasiswa Asia yang pengen bikin startup. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang bikin startup, yuk gabung bersama Inkubator Bisnis Institut Asia Malang. Yuk Mbak Cindy boleh juga loh. Oke, boleh ya Bu ya? Kalau udah cantik, punya bisnis, malah itu lebih bagus Lebih gitu bagus. ya. Bener nggak tuh? Lebih mendukung dan lebih menjamin ya Ibu ya? Banget, iya. Oke, jangan lupa Sobat Asia tanggal 20 November ya Ibu ya? Itu adalah perekrutan terakhir Mbak. Perekrutan terakhir ya? Kita bakalan ada beberapa kegiatan loh Mbak Cindy ternyata. Kita nanti itu tanggal 19 kita ada webinar juga tentang digital marketing. Siapa yang nggak pengen mendigitalkan produknya, nah itu kita bisa belajar bareng-bareng di sana gitu. Untuk tadi itu kan yang kedua ini khusus untuk mahasiswa saja ya Bu ya? Itu ada persyaratannya nggak Bu? Contohnya kayak mungkin khusus semester 5 atau semester berapa atau umum? Oh enggak. Jadi sebenarnya ini tidak ada batasan untuk semester sih Mbak Cindy. Cuman bagi teman-teman semuanya yang memang sudah punya bisnis, ide bisnis, silakan bergabung dengan Inkubator Bisnis Institut Asia Malang karena kita akan mencoba membantu teman-teman semuanya untuk mengembangkan bisnisnya selangkah lebih maju daripada yang lain seperti itu. Karena kita sudah ada beberapa tenan kita yang memang sudah berhasil dengan kita. Jadi dari pihak mahasiswa karena itu juga menguntungkan juga buat mereka untuk mengembangkan bisnisnya. Menguntungkan gitu. banget Ibu. Kita udah punya usaha, terus diwadain sama kampus, dibantuin, juga bisa dapat dana ya Bu ya. Oh bener banget. Aduh itu tahu ini ya. Iya, bocoran sedikit nih. Jadi kita bisa dibiayain lah ya Bu ya. Katakanlah bisa dibiayain atau dapat dana hibah ya Ibu ya. Nah kita itu sebagai inkubator bisnis teman-teman itu menjembatani teman-teman semuanya untuk mendapatkan pembinaan. Selain pembinaan nih Mbak Cindy ya, kita nanti ada fasilitas untuk teman-teman semuanya. Kita ada fasilitas tempat buat teman-teman semuanya membangun startupnya. Ada fasilitas juga untuk yang lainnya di ruangan inkubator bisnis. Jadi nanti teman-teman selain itu juga mendapatkan jembatan untuk mendapatkan wadah pemodalan. Jadi kita membantu teman-teman semua menjadi jembatan supaya teman-teman semuanya mendapatkan pemodalan mengembangkan bisnisnya gitu Mbak Cindy. Intinya niat tapi ya Bu ya? Intinya kan niat dulu ya kita ya? Iya niat banget, kalau kita nggak ada niat tuh nggak akan bisa teman-teman. Jadi harus ditata dulu niatnya bagaimana. Jadi kalau kita jangan ada rasa takut dulu. Nah saya tahu bahwasanya saya saat ini belum menjadi orang yang sukses, tapi saya punya niat untuk menjadi orang yang sukses karena saya yakin bahwa kedepannya saya akan jadi orang yang sukses. Amin. Gitu. Oke Bu, kalau untuk persyaratan sendiri nih masuk menjadi tenan mahasiswa Inkubator Bisnis Asia itu seperti apa Bu? Nah jadi teman-teman semuanya yang lagi di rumah lagi nonton pengen ikut bergabung dengan Inkubator Bisnis, apakah teman-teman punya
ide bisnis, kemudian apakah teman-teman punya yang namanya usaha dan sebagainya, ingin bergabung mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi, bisa bergabung dengan inkubator bisnis dengan tidak ada batasan semester atau tingkatan pendidikan Mbak Cindy. Jadi misalkan memang mau mengembangkan, silahkan, nanti kita akan mengadakan seleksi itu Mbak Cindy. Jadi ada beberapa kegiatan, jadi elemen-elemen dari kegiatan inkubasi bisnis itu ada 3, yaitu pra-inkubasi, ada inkubasi, dan juga ada pasca inkubasi. Di mana pra-inkubasi ini kita mengadakan beberapa workshop atau webinar, di mana di sini nanti kita juga akan merekrut tenan, calon tenan ya, masih calon, karena kita nanti akan mengadakan seleksi kepada teman-teman semuanya yang mendaftar sebagai calon tenan kami, kayak gitu. Jadi ada seleksi, kemudian kita akan mengumumkan, dan siapa yang lolos menjadi tenan kami itu yang akan kita inkubasi. Inkubasi kegiatannya apa sih? Ada banyak, ada seperti bisnis canvas, kemudian ada digital marketing, kemudian ada juga sertifikasi kayak gitu ya, sertifikat, kemudian ada juga untuk branding dan sebagainya. Nah itu kita memberikan kepada teman-teman semuanya untuk mengembangkan bisnisnya. Kadang kita susah loh bikin branding sendiri juga susah ya kan, bikin desain sendiri juga susah. Nah itu kalau kita nggak punya ilmunya, maka di sini kita wadahi untuk bersama teman-teman semuanya mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi, kayak itu. Selangkah lebih maju intinya, selangkah lebih maju. Kembali lagi tadi masalah seleksi Bu. Nah untuk seleksi itu, seleksinya seperti apa Bu? Seleksi untuk tenan gitu Mbak ya? Tenannya. Jadi nanti kita sudah menyebarkan beberapa flyer Mbak Cindy. Jadi teman-teman semuanya bisa dilihat di IG-nya INC.85 Asia. Jadi kita itu sebenarnya punya nama Mbak Cindy, inkubator bisnis itu. Namanya adalah INC.85 Asia teman-teman. Teman-teman bisa cek di IG-nya INC.85 Asia atau di IG-nya Institut Asia. Kita ada perekrutan untuk calon tenan. Jadi sudah ada beberapa persyaratan yang bisa diunggah di sana. Jadi teman-teman bisa mengisi, salah satunya diantaranya ya pastinya definisi desain usahanya seperti apa, kemudian teman-temannya keahliannya seperti apa. Karena kita nanti bakalan mengelaskan teman-teman semuanya menjadi suatu kelas dalam kegiatan inkubasi kita nanti. Berarti nanti ada pembagiannya juga. Bener banget, siapa yang ahli dalam desain, kemudian siapa yang ahli dalam program, siapa yang ahli dalam marketing. Kita akan mengelompokkan beberapa mahasiswa itu menjadi kelompok-kelompok kecil yang nanti bakalan kita inkubasi sehingga bisa melahirkan startup binaan kami gitu Mas. Oke Sobat Asia, jangan lupa follow IG dari inkubator bisnis INC.85 Asia. Oke, jangan lupa follow ya. Jangan lupa kalau boleh tahu Ibu, untuk saat ini tenannya ada berapa? Oke, untuk saat ini untuk batch pertama kita itu punya yang namanya beberapa tenan Mbak Cindy ya. Jadi kita itu ada sekitar 11 tenan dari mahasiswa dan dari luar kayak gitu. Jadi di dalam inkubator bisnis kita kemarin yang sudah kita bina itu ada beberapa. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari tenan binaan kami yang berhasil mengembangkan bisnisnya dari yang biasa-biasa saja. Jadi sekarang menjadi yang alhamdulillah ada kemajuan ya. Ini adalah salah satu contoh bentuknya. Jadi ada produk before afternya ini. Jadi sebelumnya ini desain kemasannya itu ya seperti itu, seperti pada layar ya teman-teman ya. Nah itu setelah mengikuti inkubator bisnis di kampus Asia, kemudian alhamdulillah berkembanglah menjadi lebih menarik lagi. Jadi desainnya tuh lebih menarik, kemudian material stikernya juga lebih baik lagi kayak gitu Mas Cindy. Itu yang pertama. Terus ada berikutnya pelanggannya yang awalnya itu cuma ibu-ibu doang, karena ini produknya itu ada produk susu kambing yang kita tahu ya, itu biasanya digunakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Nah itu kan sekarang mereka bisa mengembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lain nih. Karena apa, di situ pelanggannya bisa jadi remaja, bisa jadi anak. Kok bisa sih? Karena mereka mengembangkan produknya menjadi bentuk yang lain, yaitu yang pertama beberapa yaitu ada kefir, ada juga masker kayak gitu kan buat remaja. Untuk remaja biar kita tahu lebih gitu glowing kan. Lebih glowing lagi kayak gitu kayaknya ya. Teman-teman, nah itu salah satu target pasarnya itu bisa luas teman-teman. Jadi sangat membantu sekali kayak gitu ya. Nah kemudian
Berikutnya, dari pemasaran yang dulunya cuma menggunakan yang namanya WA aja, ya WA bisnis saja, sekarang sudah merambah menjadi Facebook, kemudian Instagram Ads kayak gitu. Mbak Cindy sudah mulailah, sudah ada Google bisnisnya, mereka sudah punya website gitu ya. Jadi teman-teman semuanya itu sudah mulai ada perkembangan gitu loh Mbak Cindy selama 1 tahun ini bersama kami gitu. Itu salah satu yang dilakukan atau dikelola oleh inkubator bisnis dalam menaungi teman-teman yang ada di tenan kita. Oke. Secara operasional nih ternyata teman-teman juga mengalami perubahan atau perkembangan Mbak Cindy. Yang dulunya cuman menggunakan media botol-botol yang biasa, kemudian tuh sekarang udah botolnya udah kemasannya udah lebih cantik kayak gitu, lebih cakep lah. enak. Kalau lebih cantik pasti harganya lebih meningkat kan Mbak Lebih Cindy? meningkat. Nah gitu. Sekarang juga untuk kegiatan itu mereka juga bisa dengan adanya penjualan itu mereka juga bisa mengembangkan yang namanya alat-alat produksinya atau operasionalnya, seperti dia itu bisa membeli freezer yang baru dan sebagainya kayak gitu Mbak Cindy. Nah ternyata apa rahasianya itu semuanya? Mereka tuh gigih banget karena mereka juga alhamdulillah kemarin itu merupakan salah satu peserta dari KBMI, dari kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia ya, di mana di sini itu KBMI Bu, keren ya Bu. Jadi mereka mendapatkan hibah digunakan untuk pengembangan bisnisnya teman-teman dari Kemendikbud. Jadi di situ teman-teman semua mendapatkan hibah 15 juta, di mana di situ bener itu kalau untuk mahasiswa untuk kembangin bisnis itu sangat berguna banget. Itu besar banget Ibu. Iya, 15 juta bayangin. Bener banget. Jadi dengan adanya itu mereka lebih semangat lagi untuk mengembangkan bisnisnya teman-teman, karena mereka itu sekarang lebih omsetnya lebih banyak ketimbang sebelumnya. Mereka semangat sekali karena ya itu mereka bisa memproduksi lebih banyak, kemudian bisa mendesainnya lebih bagus lagi, kemudian juga mengupkan harga juga bisa kan, seperti itu. Dia mereka bisa berkreasi. Terima kasih Indonesia. Terima kasih sudah membantu teman-teman mahasiswa kayak gitu ya. Nah, apakah cuman kewirausahaan aja yang ada di sini? Ternyata enggak teman-teman. Kita di sini memang sekarang lagi getol untuk yang namanya ngebangun startup di kalangan mahasiswa. Jadi startup di kalangan mahasiswa itu memang kami khususkan untuk teman-teman semuanya yang ingin membangun startup bersama kami. Teman-teman itu nanti bisa mendapatkan, kalau misalkan terpilih, maka dia bisa mengikuti hibah dari pemerintah kayak gitu ya. Jadi pemerintah hibah-hibah yang itu diantaranya yaitu bisa mendapatkan beberapa nominal hibah yang luar biasa loh Mbak Sin. Bisa sampai 1 miliar tuh kalau 1 miliar Ibu. 1 miliar. Wow, keren banget ya. Iya, jadi kalau teman-teman getol untuk membangun yang namanya bisnis, teman-teman gak usah ragu. Jadi mulai tanamkan keyakinan dulu bahwa saya bisa jadi orang sukses kayak gitu. Gimana? Ya karena Bu kadang masa takut itu yang seperti yang tadi dilakukan Mbak Cindy itu kadang menghantui kita, itu bener banget. Oke. Toksik banget itu ya Ibu. Iya, toksik banget, itu virus itu ya. Bukan cuma virus corona ternyata yang bahaya Ibu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada beberapa kegiatan kita. Di sini itu ada beberapa kegiatan kita, di antaranya yang sudah kita lakukan. Nanti bakalan ada workshop, ada talk show dan sebagainya, ada kegiatan inkubasi yang lainnya seperti pendampingan. Memang ini yang lalu ini kita melakukan yang namanya Asia Talks, juga ada workshop branding yang ini gunakan teman-teman membantu pengembangan bisnisnya lebih baik lagi kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Ada juga dalam setiap bulannya kita akan melakukan yang namanya evaluasi bisnis tenan. Jadi nanti kegiatan teman-teman selama 1 bulan itu bakalan kita cek ini kira-kira ada kendala apa untuk ngembangin bisnis jalan nggak sih gitu jalan nggak ya? sih bener banget, jalan nggak sih, apakah bisa kalau misalkan ada kendala nih, kendalanya apa nih, nah kita bantu teman-teman semuanya membacakan masalahnya kayak gitu. Berarti nggak ditinggal aja Bu ya, nggak ditinggal gitu aja, tapi tetap kita pantau terus ya Bu ya. Karena kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan itu teman-teman dilakukan juga di kampus kami di Institut Asia Malang gitu. Karena kita punya beberapa ruangan yang memang disediakan buat teman-teman tenan untuk mengembangkan bisnisnya.
gitu Mbak Cindy. Keren banget nih inkubator bisnis. Bener ya, Mbak Cindy kayaknya udah mulai tertarik. Udah mulai tertarik. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan inkubator bisnis, teman-teman bisa menghubungi. Nah, di sini ada salah satu pengurus dari inkubator bisnis, ada Bapak Ezi. Halo Pak Ezi. Ada juga. Halo Bapak. Halo Bapak, terima kasih sudah sangat membantu kami semua yang ada di sini. Halo Bu Mega. Ada 2 Mega di sini. Ada 2 Mega. Karena satunya adalah sebagai manajer dan salah satunya adalah sebagai sekretaris. Halo Bu Mega, halo Pak Mega. Manajernya juga Pak Mega di sini ya. Nah, kita juga akan dibantu oleh teman-teman loh. Kita ada teman-teman magang di inkubator bisnis. Salah satunya adalah Duo Intan. Kemudian ada Izul. Ada teman-teman juga siapa namanya? Banyak banget ini ya. Jadi teman-teman angkatan atas ya. Jadi teman-teman ada di kafe, ada akuntansi, ada TI yang membantu inkubator bisnis kayak gitu. Teman-teman kalau mau pengen magang juga di inkubator bisnis bisa banget ya hubungi. Caranya Ibu gimana? Itu ada nomornya Mbak. Ada nomornya, silakan nanti langsung menghubungi ya Bu ya. Bener banget gitu. Oke Bu, untuk bidang fokus binaan dari inkubator bisnis Asia Malang itu seperti apa Ibu? Oke, jadi untuk binaan inkubator bisnis itu teman-teman saat ini kita berfokus pada yang namanya ICT ya. Jadi informatika. Jadi karena kita punya basic yang namanya informatika, maka kita mengembangkan bidang fokusnya ICT dan juga pangan. Kenapa pangan itu penting? Karena kita selama ini nggak ada pangan kita nggak bisa hidup nih. Nggak bisa hidup Ibu. Iya benar. Kita kayak gini aja udah ngobrol sambil makan. Jadi makan ya gitu kan di sini nih. Jadi untuk untuk inkubator bisnis kita lebih fokus kepada yang namanya ICT dan juga pangan. Tapi untuk teman-teman itu untuk startup. Tapi untuk teman-teman yang lain mau mengembangkan bisnisnya di kewirausahaannya di bidang yang lain, itu kami juga akan tampung kayak gitu Mbak. Jadi ada kewirausahaan. Jadi kita juga ada yang memang berbasis teknologi dan juga tidak yang kewirausahaan seperti itu. Nanti pada ujung-ujungnya nanti kita juga akan membantu teman-teman yang non berbasis IT itu juga akan berbasis teknologi itu juga akan diarahkan untuk bisa berbasis teknologi karena kita apa-apa sekarang juga teknologi yang masih nggak boleh gaptek ya Bu ya. Iya bener banget. Kita kalau gaptek ya udah ketinggalan zaman nih. Bener bakal susah banget juga untuk membuat sebuah bisnis ya Ibu ya. Oke. Tapi kalau semisal kayak Cindy ini kan jurusannya manajemen. Untuk teknologi itu kan masih belum begitu paham, cuman nggak terlalu ngerti Bu. Iya. Nah, kalau ingin mengembangkan seperti itu gimana Bu? Udah punya ide bisnis kan? Udah punya bisa ide banget teman-teman. Maka teman-teman lihat di flyernya kami di NC85 Asia, kita ada perekrutan tenan batch kedua di mana nanti teman-teman itu akan diarahkan kemampuannya teman-teman itu ada di mana. Apakah Mbak Cindy bisa ngedesain misalnya? Apakah Mbak Cindy bisa programming? Apakah Mbak Cindy itu bisa yang namanya marketing? Misalkan sudah bisa seperti itu, teman-teman bisa banget untuk bergabung dengan inkubator bisnis kita karena kita kalau kerja nggak pada passionnya kita, susah banget kan mengembangkan. Pasti bakal merasa capek terus Bu kalau misalnya kayak kita kerja nggak sesuai passion, tapi kalau misal kita kerja sesuai passion malah itu kayak bukan kerja tapi kayak main gitu rasanya. Main yang dibayar gitu. Ya main yang dibayar. Contohnya aja TikTok nih. TikTok sekarang kan lagi viral banget. Jadi mungkin nanti inkubator bisnis bisa kerja sama TikTok Asia nih Bu. Jadi bisa mempromosikan lewat situ. Boleh banget itu. Bu, mau tanya lagi dong Bu, kalau semisal nih kayak kita minat untuk masuk di inkubator bisnis, itu untuk per individu atau untuk per kelompok Bu? Jadi boleh per kelompok, boleh per individu. Jadi kalau per individu, nanti kami bakalan mengelaskan mereka ke dalam kesesuaian mereka, kekhususan mereka bisanya apa kayak gitu. Jadi kita akan yang memberikan menyatukan mereka dengan beberapa kelompok yang lain, jadi orang-orang yang lain kayak gitu, sehingga menjadi satu kelompok untuk mengembangkan bisnisnya kayak gitu Mas ini. Boleh. Aku udah punya kelompok nih, boleh nggak sih aku bergabung dengan inkubator bisnis situasi? Aku udah punya usaha, boleh banget. Aku masih berupa individu, aku ngerjainnya masih sendiri. Bisa nggak sih aku nanti itu bergabung di inkubator Institut Asia? Bisa banget teman-teman. Gitu. Oke Sobat Asia, tunggu apa lagi nih ya buat kalian yang udah punya ide usaha atau ingin memulai usaha baru, langsung aja
gabung di Inkubator Bisnis Asia. Betul banget. Tanggal berapa Ibu tadi? Untuk perekrutan untuk tenan batch kedua untuk teman-teman Institut Asia, teman-teman semuanya bisa bergabung dengan kami sebelum tanggal 20 November 2020. Namun kita nanti bakalan ada loh webinar bersama teman-teman dari Inkubator Bisnis. Jadi ada yang namanya digital marketing yang membantu teman-teman semuanya. Nanti ada webinar insya Allah tanggal 19 November. Gitu, Mas. 19 November. Untuk terakhirnya tadi itu 20 November Ibu ya? Benar. Bisa dikepoin dong di IG-nya INC.85 atau kayak gitu ada di Institut Asia. Ada Ya, makanya jangan lupa untuk follow IG Institut Asia Malang dan Iya. juga follow IG Institut Asia dong. Institut Asia dan tadi Inkubator Bisnis tadi apa Ibu? INC.85 Asia. INC.80 Asia. Oke, jangan lupa follow ya. INBIS INC.85 Asia. Oke. Ada statement terakhir nggak Bu untuk Sobat Asia yang sekarang lagi nonton? Oke, statement terakhir ya. Heeh. Kadang kita yakin bahwasanya kita itu belum menjadi sukses. Tapi jangan takut untuk berniat menjadi sukses. Karena teman-teman semuanya harus yakin bahwa teman-teman semuanya akan menjadi orang yang sukses. Gitu. Amin, 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 amin. Bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Puji ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Sobat Asia yang sekarang lagi nonton. Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banget juga Mbak Sini, terima kasih Asia. Tapi ini bukan jadi yang terakhir ya Bu ya, nanti kita akan ada video-video part selanjutnya ya Bu ya. Kita akan lebih membahas lebih detail lagi apa sih itu INBIS, Inkubator Bisnis Asia. Dan juga dari orang-orang yang inspiratif banget, dari beberapa teman-teman kita yang inspiratif buat teman-teman semuanya di segmen ini teman-teman. Iya, ya. karena di Institut Asia Malang ini banyak banget ya Bu ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah mulai bisnis, sebelum lulus pun udah mulai bisnis ya Bu ya. Bener Banyak banget ya. ya. Makanya itu sayang banget kalau teman-teman nggak bisa memanfaatkan ini untuk bergabung dengan Inkubator Bisnis Institut Asia. Oke, Sobat Asia jangan lupa gabung ya Ibu ya. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk Sobat Asia, terima kasih sudah nonton channel YouTube kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!